Selamat menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sebarkan dan bagikan jika informasi ini bermanfaat. Terima kasih. Hari ini kita mau ke Nasmoko, mau spuring mobil HS ini, spuring di Nasmoko. Kebetulan habis ganti ban baru yang depan. Kemana kita ke jalan sekarang ke Nasmoko. Ini mobil yang mau kita spuring hari ini ke Nasmoko. Kita selalu melakukan spuring itu rutin ya guys, di kilometer 10.000 per 10.000. Kebetulan ini baru ganti ban depan. Ban depan seminggu yang lalu. Ini sekarang kita mau spuring biar nanti bannya awet, nggak makan sebelah. Kalau ban yang belakang ini udah mulai halus, tapi rata ini. Halusnya rata karena kita selalu spuring rutin di kilometer 10.000 per 10.000 kilometer itu kita selalu spuring rutin biar bannya makannya rata, nggak habis sebelah. Ini yang megang kamera anakku ini guys, dibantuin sama anakku cewek. Karena ayahnya lagi nyetir. Ini barusan anakku yang pegang kamera, dibantuin sama kakak Andera yang pegang kamera. Like, comment, and subscribe di channel YouTube ini ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya ini kita udah mau sampai Nasmoko guys, itu Nasmoko ya. Kita mau spuring. Coba antri nggak spuring aja, antri apa enggak ya? Ya, mau spuring pak? Spuring sama balancing. Ya. Suhu Anda normal. Cek suhu. Mobil mulai dipindahkan sama mekanik ke stall spuring untuk proses melakukan spuring. Mulai mau masuk ke stall spuringnya guys, mulai dipindahkan sama mas mekanik. Ini proses pemasangan alat spuringnya, kita percepat aja. Ini alatnya, namanya apa ini mas? Alatnya? Ini yang buat nganu ya, apa namanya? Kontrol ya? Oh, buat data. Data. Prosesnya spuring itu begini. Yuk kita sambil lihat kolongan, cek bawah kolongannya mobil. Cek kolongan bawah mobil rental. Ini kolongannya ini.
sudah mulai dikerjain sama mekaniknya. Ini prosesnya sporing. Nah, ini hasilnya kalau mobil sering atau rutin di sporing ya. Ini meskipun bannya tipis tapi makannya rata ini. Rata ini guys. Ini ban belakang udah tipis tapi rata ya. Ini mobil kilometer udah 140.000. Ini ban rata, nggak makan sebelah bannya nggak makan sebelah, jadi rata. Udah selesai ya Mas ya? Udah, tinggal balancing. Ya. Om, kalau sporing itu memang harus rutin ya? Ya, berkala. Per berapa Om? 10.000. Oh iya benar, saya berarti udah per 10.000 kilo biar bannya habisnya rata ya Om ya. Iya. Ini rata. Soalnya keluarnya HS itu pasti bannya makan sebelah ya Om ya. Iya itu pasti, karena mobilnya berat Mas. Oh iya. Ya udah. Bannya berat. Ya. Makasih ya Om. Iya Mas. Ini ban depannya baru makanya di sporing. Saya juga rutin ya guys. Per 10.000 km tuh pasti sporing dinas Moko sini. Makanya banyak juga hasilnya nggak makan sebelah. Yang sering lupa sporing itu biasanya tahu-tahu baru 6 bulan bannya udah habis separuh, udah makan sebelah, udah botak sebelah, boros. Jadi beli bannya nggak awet. Oke, ini udah selesai proses sporingnya. Ini mau dipindah ke proses balancing. Ini proses pelepasan ban buat di balancing. Di sana itu alat balancingnya. Ini kita udah izin buat ambil video biar kalian tahu prosesnya. Ini alat balancing namanya. Kita tulisan. Ini sama Mas Dwi ya Mas Dwi kan namanya Mas Dwi. Itu ada namanya Mas Dwi yang ngerjain. Nanti ada yang tak tanyain sebentar lagi. Apa nanti kalau udah selesai saya mau tanya lagi Mas. Sedikit aja. Ini proses balancingnya. Ini timah buat penyeimbang balancing. Kayak gini. Ini ada berat-beratnya, masing-masing punya berat sendiri-sendiri, gram-gramannya. Sudah selesai satu ban.
mau dipasang. Balancing itu nggak perlu 4-4-nya. Kalau balancing itu yang penting ban 2 yang mau dipasang di depan itu yang butuh di balancing. 2 ban depan yang mau dipakai di depan itu yang wajib dibalancing. Nggak perlu 4-4-nya, belakang nggak perlu dibalancing. Karena yang balancing itu kenapa yang depan? Karena kalau kita sering mengalami kecepatan di atas 80 km atau 100 km itu setir bergetar ya ini. Karena berarti tandanya itu bannya minta dibalancing yang depan. Kalau belakangan tidak ada hubungannya dengan kemudi. Tidak bikin setir getar. Kalau yang bikin setir getar ya ini balancing ini. Berarti kalau di atas 80 km per jam kecepatannya setir Anda bergetar, itu coba dibalancing dulu. Ini udah selesai nih, cepat. Itu dikencangkan bautnya pakai namanya alat impact momentum biar tekanan beban kencangnya itu rata tiap ban. Jadi ban itu nggak perlu kencang-kencang kalau pakai itu, yang penting bebannya rata, tiap bautnya punya beban rata, seimbang bebannya sama. Sudah selesai. Ya, tadi sporing kurang lebih sekitar 10 menit. Ini juga balancing kurang lebih sekitar 10 menitan. Ban udah kepasang semua. Dicek lagi kekencangan bannya sama Mas Dwi. Nah, ini kunci momennya. Jadi pakai kunci momen tuh biar nggak dol, biar nggak kebablasan. Kalau terlalu kencang bikin dol murnya, mur bautnya bisa dol. Tapi untuk proses sporingnya mobil HS ini ada kendala nggak? Sebelum dan sesudahnya itu parah nggak? Enggak ya? Cuma sedikit, masih normal ya? Proses sporing juga itu berarti membantu keawetan kaki-kaki juga bisa ya? Iya Mas, soalnya harus, kalau misalnya ada keluhan kan harus dicek kaki-kakinya. Oh gitu. Ada yang ngoblak enggak. Berarti kalau perawatan rutin secara berkala per 10.000 km itu juga selain sporing biar bannya nggak habis sebelah, berarti menjaga keawetan kaki-kaki ya, biar nggak gluduk-gluduk. Misalkan gluduk-gluduk udah diketahui lebih dulu ya, jadi nggak sampai parah. Kan ada, misalnya kalau ada keluhan, ya. Ada keluhan kan kaki-kaki dicek dulu. Oh iya. Kalau misal kaki-kaki oke baru. Oh gitu, berarti kalau kaki-kaki nggak oke, berarti harus dibetulin dulu kaki-kakinya. Oh iya, saya pernah ditolak dulu, gara-gara kaki-kakinya udah rusak, apa nggak bener, mau sporing, yang sporing nggak mau. Ya udah, gitu dulu. Makasih ya Mas Dwi. Dites jalan dulu, mobilnya dites jalan, dicoba jalan. Itu alat buat apa ya? Ngecek cakram. Iya Pak, ini yang balapan. Balapan. Ini sama Pak Teguh SA langganan. SAW pakai langganan ya Pak. Mantap. Ini habisnya 240.000. Diskon 5%. Masih dapat uang tunggu 20.000. Ini jatah sopir sebenarnya ya Pak ya. Ya, betul. Tapi nggak apa-apa, saya lebih suka dianggap sopir, dapat 20.000. Nggak jatuh sopir.
kembalian saja. 20.000 ya lumayan. Iya Pak. Orang ke kasir? Ya langsung kasir aja. Nanti biar mobilnya dibalik langsung serahkan. Ya. Baik Kak, Mas Panji. Mau bayar Mbak? Iya Mbak. Paspor nanti dikasihkan satpam. Ini buat satpam ya, buat keluar ya? Sama ini tanda tangan dulu. Oh iya, tanda tangan. Ya, makasih ya Mbak. Ini saya udah datang, habis dicoba, semoga nggak ada kendala. Mau dicuci? Nggak usah dicuci, nggak usah cuci. Di Nasmoko servisnya pokoknya habis di servis di Nasmoko itu selalu dicuci sebenarnya, tapi kita nggak perlu dicuci karena mobilnya juga bersih, datang ke sini bersih, bikin lama juga, makanya saya nggak pernah minta dicuci, mau langsung pulang aja. Servisnya besok belum Pak? Hah? Oh dicuci? Nggak usah dicuci. Wes awan. Ini kita mau pulang. Sudah dicoba. Ya makasih Pak Teguh. Silakan konon kirang beri motor kita Allah. Siap. Nah, ya. Ini bergaransi juga kalau sama Pak Teguh. Ya semuanya ding ya Pak ya. Semua bergaransi dengan saya Mas Ali tadi. Ini Mas Ali. Kita saya pulang dulu ya Pak. Nah ini ketemu marketing yang apa namanya, slogannya marketing kebacot optimis 26 jam. 22 jam. Oh 22 jam, yang 3 jam tidur berarti Mas ya. Mas, siapa namanya Mas? Mas Afif. Ini marketing Nasmoko. Yang mau beli Toyota, mobilnya sama Mas Afif, nanti nomornya di sini Mas, ada yang lewat. Nanti nomornya saya kasih di deskripsi ya. Mobil Toyota apa aja, diskon semua. Nggak ada yang diskon, nanti kok nggak dapat diskon bilang sama saya. All you can eat. Udah jualan berapa Mas Afif? Aduh. Bulan Maret ini? Belum ini, nunggu sudah ada beli nih sekarang. Belum ada yang nonton? Ya. Agak susah ya Mas Afif ya. Pandemi agak susah ya. Ya semoga pandemi juga segera berakhir, biar semua aktivitas normal kembali. Orang jual beli juga lancar kayak dulu. Tapi ya ini memang beneran, saya juga nggak berani beli mobil baru ini karena kondisinya masih belum menentu. Nanti beli mobil baru atau beritanya di PPKM lagi ya, bikin pusing. Yaudah saya pulang dulu ya Mas Afif. Hati-hati Mas. Ya makasih. Bro, terima kasih sudah menonton video kami. Jangan lupa subscribe ya, like dan komen, terus bagikan jika video ini bermanfaat, sebarkan. Terima kasih telah menonton. Di sini tentang sporing mungkin ada yang beberapa yang dipertanyakan, apa sih fungsinya sporing itu? Sporing itu berfungsi untuk meluruskan dua roda depan kembali seperti setelan pabrik atau settingan pabrik, seperti mobil baru. Biasanya orang melakukan sporing itu, ini gejala umumnya ya. Gejala umumnya orang melakukan sporing itu biasanya ada gejala pertama, kondisi ban halus sebelah atau botak sebelah. Nanti saya carikan gambarnya, kondisi ban botak sebelah. Ini contoh ban yang
habis sebelah atau makan sebelah. Ini contohnya habis di bagian dalam, karena juga ada yang habis di bagian luarnya. Kurang lebihnya seperti ini bila ban habis sebelah. Terus kemudi atau setir berat atau tidak stabil. Biasanya tidak stabil itu kalau kita jalan di jalan lurus seperti di tol, itu biasanya setir akan berbelok sedikit ke kiri atau ke kanan. Nah, di situ orang pasti sudah, kenapa ya kok mobilku, tanya ke bengkel biasanya, kenapa ya kok setirnya berat sebelah mas, ke kanan atau ke kiri, kenapa ya? Pasti si bengkel menyarankan untuk disepuringkan. Ya biasanya kita melakukan spuring itu karena ada gejala, kebanyakan umumnya. Tapi juga ada orang yang selalu rutin untuk melakukan spuring dan balancing itu di kilometer-kilometer tertentu seperti yang sudah disarankan dari pabrikan. Biasanya di kilometer 10.000 atau per kelipatan 10.000 km. Itu kalau sesuai panduan atau manual booknya atau di buku servis itu pasti ada. Nah, kalau kalian sudah melakukan perawatan rutin secara berkala, ban makan sebelah, terus ban botak sebelah, terus setir tidak stabil, kadang berat ke kiri atau kadang berat ke kanan, itu bisa dihindari. Selain gejala-gejala tadi, spuring yang dilakukan secara berkala atau rutin itu juga dapat mengurangi keausan di sistem kemudi dan kaki-kaki. Sistem kemudi dan kaki-kaki itu meliputi terot, ball joint, dan shock di bagian depan. Itu dapat dicegah atau diperpanjang umurnya. Kaki-kaki jadi lebih awet, terot, ball joint itu tadi jadi lebih awet. Kalau kita sering melakukan spuring secara berkala, ban juga terhindar dari makan sebelah atau botak sebelah. Terus setir jadi stabil. Yang berikutnya balancing. Apa sih fungsi balancing itu dan apa sih gejalanya saat mengetahui saatnya mobil untuk dibalancing itu? Fungsi dari balancing sendiri adalah untuk menstabilkan beban ban dan velg agar dapat didistribusikan dan tersalurkan dengan baik dan merata pada seluruh bagian ban dan velg. Gejala awal atau gejala umumnya orang melakukan balancing itu biasanya mobil bila dikemudikan di kecepatan tertentu, setir bergetar. Misalkan Anda melaju di atas kecepatan 80 km per jam, itu setir bergetar, terasa sekali di tangan. Nah, itu biasanya orang baru melakukan balancing. Atau yang kedua, permukaan ban tidak rata, permukaan bannya keriting, tidak rata. Itu biasanya orang melakukan balancing karena ada gejala itu. Harapannya agar ban berputar sempurna dan ban habisnya merata, tidak keriting, sehingga membuat nyaman saat dikendarai dan awet. Karena kalau ban keriting itu juga tidak nyaman untuk dikendarai. Terus kalau udah keriting, banyak kategorinya menjadi rusak, terus kita harus keluar duit lagi buat ganti ban. Nah, makanya balancing itu sendiri harus dilakukan secara berkala, sama
biasanya satu paket spuring dan balancing itu harus dilakukan secara berkala per 10.000 km. Mungkin itu aja penjelasan dari saya. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen channel kami. Masih banyak informasi sesuai pengalaman saya yang akan saya bagikan kepada Anda. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Selamat menonton.